Halo sahabat burung puter semua, salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja BF ya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar burung anggungan, khususnya burung puter Irak atau puter tangrin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yaitu cara berternak puter Irak lebih produktif. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan tip buat teman-teman semua ya, yaitu tentang cara berternak puter Irak agar lebih produktif. Teman-teman semua, puter Irak adalah burung puter ya yang warnanya tangrin ya. Jadi warna tangrin, akan tetapi dalam perkembangannya tidak semua warna itu tangrin ya. Kadang juga keluar ada turunan yang warnanya putih ya, contohnya seperti ini ya. Tapi ini tetap hasil dari indukan puter Irak ya, atau puter tangrin ya gitu. Selain itu juga kadang ada yang warnanya hampir belorok ya teman-teman, cuma beloroknya juga belorok tangrin ya, belorok kemerah-merahan ya. Dan kadang dari puter Irak atau puter tangrin itu juga kadang bisa muncul warna yang coklat ya, contohnya seperti ini ya, seperti puter lokal biasa ya. Jadi warna itu kadang bervariasi teman-teman ya, karena mungkin dari terah mbah-mbahnya di atasnya itu bisa jadi dari keturunan ada yang warnanya putih ya, sehingga kadang muncul warna putih. Nah itu tidak masalah, tetapi karakternya itu tetap sebagai puter tangrin atau puter Irak ya, yang seharusnya warna aslinya seperti ini teman-teman ya, ketika itu puter tangrin atau puter Irak. Jadi merah bata ya, sayapnya telampik putih ya, ini aslinya dari puter Irak yang asli ini seperti ini. Nah oke ya. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin berikan tip kepada teman-teman semua, yaitu tentang cara berternak puter Irak agar lebih produktif ya. Nah ini sampel ya yang ada di depan saya ini adalah sepasang indukan puter Irak ya, dengan pejantannya warna tangrin atau Irak original ya. Tetapi untuk betinanya ini sudah warnanya putih ya, walaupun ini keturunan dari terah puter Irak ya. Jadi karakternya juga puter Irak, cuma warnanya putih karena memang ini sudah keturunan ya, beberapa keturunan. Nah kemudian ini sedang produktif ya. Ini ada PYK-nya itu di sarang ya. PYK-nya 2 ya, cuma masih agak kecil itu, jadi usia 1 minggu baru ya, sehingga belum bisa tangkring lah itu, seperti itu. Nah teman-teman semua, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa berternak puter Irak dengan produktif yang lebih optimal teman-teman. Jadi yang pertama, ketika kita ingin berternak puter Irak itu memang harus kita pilih ya pejantan maupun betinanya yang betul-betul bagus ya, dalam artian usia produktif ya. Jadi pertama yaitu usianya ya, usianya itu usahakan untuk khususnya betinanya ya, betinanya itu jangan sampai usia yang sudah lebih dari 2 tahun ya, karena untuk produk secara maksimal itu biasanya dari usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun itu produknya sedang optimal ya gitu. Nah
Itu. Nah, kalau pejantannya itu boleh lebih dari usia lebih 2 tahun juga nggak apa-apa ya, karena pejantan itu biasanya lebih kuat ya, lebih aktif ya, dan itu tidak masalah ya. Tapi untuk betinanya usahakan itu usianya jangan terlalu tua ya, maksimal itu usia 2 tahun, itu usia paling produktif. Setelah 2 tahun bagaimana? Ya boleh, tetapi kadang produksinya sudah agak melambat teman-teman ya. Jadi kadang indukan-indukan yang usianya sudah lebih dari 2 tahun itu sebaiknya diistirahatkan dulu ya, jangan dipacu terus ya, biar menyuburkan tubuhnya dulu. Nah, setelah itu nanti bisa dipakai kembali. Itu baiknya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi pertama ya adalah memilih indukannya ya. Indukannya setelah kita pastikan ketemu jantan betina, kemudian sudah kita jodohkan ya. Nah, setelah itu kita harus ingat tentang usianya ya. Kalau mau produksinya itu lebih cepat atau lebih produktif ya, yaitu dengan usia yang betina itu jangan lebih dari 2 tahun. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, caranya agar produktifnya itu lancar ya. Jadi burung itu memang harus diberi pakan yang bagus lah ya, pakan yang bagus, yang fresh ya, dengan campuran ya, campuran menunya ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini pakannya ya. Nah, ini saya racik sendiri campuran ya. Ini dari beras merah, beras putih, kemudian millet putih, dan fur ayam teman-teman ya. Tapi fur ayamnya komposisinya sedikit saja, kecuali sedang makani ya. Kalau sedang makani boleh agak banyak, nggak apa-apa ya, biar pijikannya itu tumbuhnya lebih lebih cepat besar ya, itu seperti itu. Nah, itu untuk pakannya ya. Nah, kemudian burung ya, kemudian setelah masa kawin yaitu harus diberi tempat yang lebih nyaman ya, jadi lebih tenang ya. Usahakan itu ya pokoknya agak jangan terlalu dekat dengan lalu lalang orang lewat lah, itu biar biar nanti mengeramnya juga menjadi lebih tenang, dan akhirnya menjadi lebih mudah untuk menetas ya. Kadang kan ada yang gagal menetas, nah itu karena proses pengeramannya kadang kurang tenang, itu seperti itu. Nah, itu beri saja ketenangan teman-teman ya. Nah, setelah itu pada saat sudah menetas ya, kemudian pakan masih seperti tadi yang campuran, cuma ditambah dengan fur ayamnya teman-teman ya. Jadi komposisinya fur ayamnya agak ditambah lagi supaya pijikannya itu cepat besar, seperti ini ya yang kita lihat ini usia seminggu saja sudah sebesar itu ya. Itu ini dua ini ya. Nah, kemudian kalau mau lebih cepat lagi itu nanti sekitar usia 2 minggu itu sebenarnya sudah mulai bisa tangkring dan bisa nucuk sendiri ya. Jadi kalau misalkan untuk mempercepat produktivitasnya itu bisa disapih ya usia 2 minggu. Tetapi kalau saya itu biasanya paling cepat itu usia 3 minggu atau sekalian 1 bulan, biar burung itu betul-betul sudah energik lah ya untuk bisa mandiri, istilahnya sudah tidak merepotkan kita, jadi sudah makan sendiri ya, burungnya sudah lincah, itu usia 1 bulan. Nah, kalau seperti itu maka nanti begitu diambil anakannya itu akan bertelur kembali ya, karena di usia 2 minggu ini indukannya sudah mulai kawin lagi teman-teman. Nah, itu seperti itu saja. Nah, setelah kita ambil ya, kita sapih namanya ya anakannya. Nah, kemudian kita masukkan ke ombyokan teman-teman. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ombyokan puter Irak ya. Ini ada beberapa ya. Ini ada 4 jumlahnya ya. Nah, ini diombyokan ini sampai usia 4 bulan teman-teman ya. Sampai usia 4 bulan. Nah, setelah usia 4 bulan kemudian kita engkel teman-teman. Di engkel itu dimasukkan ke kandang satuan, contohnya seperti ini. Nah,
Nih. Nah, diengkel ini supaya burung itu menjadi cepat dewasa ya. Kalau misalkan belum bersuara ini menjadi cepat bersuara ya. Ini kalau misalkan yang jantan itu lebih cepat menjadi birahi ya, cepat birahi, kemudian rajin manggung. Ini setelah diengkel seperti ini teman-teman. Nah ini mulai dari usia 4 bulan. Nah setelah itu ya sudah, biasanya sudah mulai rajin manggung ya bagi yang diengkel. Nah kemudian setelah usia 6 bulan itu nanti tinggal kebutuhan kita. Kalau misalkan mau untuk terasan ya udah biarkan di kandang kantung ya, kandang satu-satu. Nah tapi kalau misalkan mau dijodohkan itu mulai usia 6 bulan sudah bisa dijodohkan dan biasanya sudah bisa mulai produk teman-teman. Nah itu ya dari beberapa tips yang sederhana ya, tetapi kalau kita bisa istilahnya melakukannya dengan tekun ya, itu insya Allah produksinya akan lancar ya, seperti ini contohnya teman-teman ya. Nih ya. Nah ini sudah beranak kembali. Jadi itu tips bagaimana caranya untuk berternak puter Irak agar lebih produktif. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Saya Mas Kid dari Ring Kamboja PF Banjarnegara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.